Kalau secara jasmani loh ya, taklim kita, taklim muta'alim kita, nggak apa-apa, wajib terhadap guru, terhadap masyayikh kita, tapi sebatas jasmani. Tapi ruhani harus tetap pada Allah. Inilah kesempurnaan keislaman kita. Udkhulu fisilmi kafah, Al-Baqarah 208. Masuklah kau di dalam agama Islam dengan sempurna. Syariat yoyo, thariqah yoyo, hakikat yoyo, nuju makrifat. Wis, nek wis nuju makrifat, sedo gak apa-apa. Tahu sedo? Isdet, silahkan. Saman sik guyang-guyu, sik mau sih an. Aku yakin sik mau, karena belum tahu kunci nanti. Lihat surat Az-Zumar ayat 54. Ayo sing di Google dibuka. Az-Zumar 54. Bagaimana Allah mengancam kita ketika saat di dunia kita tidak lekas berthariqah, berhakikat sampai bermakrifat. Dibuka. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Lekaslah kau kembali kepada Allah untuk bertemu. Dengan begitu wa aslimu lahu, kau akan bisa tawakal, pasrah diri dengan sempurna kepada Allah. Hal ini lakukan min qabli ayatiyakumul adzab, sebelum datangnya kematian. Paham? Kalau ini tidak kau lakukan sampai kita akhir hayat, hatta idza ja'athum as-sa'ah bagdatan, maka apa yang terjadi? Sumalatun sorun, ruhaniyah kita tidak akan pernah ditolong oleh Allah untuk kembali bertemu Allah. Wa inna ilaihi rajiun, mandek. Kalau jasmani ditolong dulur dari tanah kembali ke tanah, tapi ruhani dari Allah kembali ke Allah nggak bisa. Terhalang oleh sesuatu. Apa yang menghalangi Pak Fa'yu? Wa zuyyina linnasi hubbus syahawat. Wis angen-angen. Makane kula takok, sisa umur kita tinggal berapa, Bos? Enggak ada yang tahu. Kecuali mereka yang ada di kasyaf. Tahu, sok jam-jam ini dino iki, tahun iki, bulan iki, aku mati. Iku sing ahli kasyaf. Tapi itu bukan tujuan jenengan. Tujuan jenengan adalah untuk masuk bertemu di alam musyahadah terhadap Allah. Wis, kasyaf iku gak usah sampean goleki, gak usah. Kesawen. Ya nek umurin nutut, nek gak nutut. Di situ Allah katakan, jikalau kembalimu kau menunggu hari kematian, baru kembali ke aku, kata Allah, wa inna ilaihi rajiun, summalatun sorun, tidak akan pernah ditolong Allah. Artinya mafhum mukhalafah ayat ini adalah siapa yang sudah kembali bertemu Allah walaupun 1 menit, walaupun di maqam musyahadah. La nafi di dalam ayat itu tidak ada. Di situ kan terakhir ayat kan ada gini, Pak. Summa la tun sorun. Mereka yang kembali menunggu kematian tidak akan pernah ditolong Allah. Naudzubillah min dzalik. Tapi ketika Anda kembali, Anda lewat sudah masuk thariqah, zikir sir, terus dibukakan berikutnya nanti. Nah, akhirnya sampai bisa bertemu kembali kepada Allah. La nafi niki dicorek. Kemudian tunsorun, jenengan iki ditolong Allah. Lah nek niku Gus, kula pun ngamalno zikir sing sampean sebut tapi belum ketemu Allah terus nuju mati, ya napa? Iki pitakon nggih. Ngene, Pak. Ana wong sing ngrepotno Allah, ana sing ndak.
Wong sing gak ngrepotno Allah budal dhewe. Kalbargi kata Rasulullah seperti kilat. Sing ngrepotno Allah iku dijemput Gusti, dibimbing Allah dhewe. Aku takok, jenengan pengen ngrepotno Allah mboten? Padahal bendino jenengan kali kula dilayani Allah. Ambekane gak ditokne Allah, dikeluarkan Allah saged keluar sendiri? Darah mengalir apabila tidak dialirkan Allah nggak bisa ngalir sendiri. Jenengan songko omah tekan kini dari rumah sampai di sini, manakala tidak diperjalankan Allah sampai berangkat sendiri ke sini, bisa mboten? Aku takok saiki. Jenengan mang elengah nek sing nglakokno jenengan iku Allah ning awak sampean. Kok meneng? Mang kompak saiki kok meneng? Dereng mboten eling. Lah ngoten ta? Apa sebab? Jawabannya cuma sederhana. Karena jenengan mungkin kula husnudzon mawon, wis muga-muga jenengan pun nggawa kuncinya zikir ini. Nek durung ya tak omongke. Mpun apa dereng? Pun ngagem kuncine kemusyahadah zikir nang Allah dereng? Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Ingatlah, mulai jagat timur sampai jagat barat, makhluk sekecil apapun bisanya bergerak, hanya Allah yang menggerak. Lah Allahnya di mana? Al-Hadid ayat 3 Allah katakan huwal awwal wal akhiru wadz-dzahiru wal, dialah yang di awal dan di akhir, dan dialah yang di dalam dan di luar diri Anda. Loh kok gak eruh aku? Kuncine mergae durung digawa. Sampai mlebu gedhong gak digawani kunci, tahu isi gedhong? Mboten tahu. Saya sering diundang Jatman, kumpulan Thariqah Mutakbaroh di wilayah Jawa Timur, Kediri, Madiun, Jember. Hanya ini. Estu. Kula nggih sanjang, saya nggih berkata, nek kersa monggo diagem, diamalke nek ora ya ora. Lah ngageme tidak harus meninggalkan kebiasaan zikir sampean zikir sir itu ndak. Kula angsal tangklet jenengan sedina suwengi dikongkon zikir sir iku pirang ewu? Hah? Huwailah, hu Allah dalam hati bukan la ilaha illallah. Mboten sing ning ati, ning jero ati mboten ning lesan. Allah niki lho. Berapa ribu? Satu hari satu malam. Sembarang nggih. Enak sampean kula 20.000. Waktu zaman dulu 20.000. Jadi mboten kok bermangan. Artinya mangan iku tetap harus berzikir. Abah kula biyen iku wis kejem. Kurang limong disambok kali njalin. Insyaallah. Itu pendidikan dulu Pak ya. Kalau pendidikan sekarang mboten asal nyambok-nyambok niku mboten asal. Nah, kena undang-undang perlindungan anak nggak boleh ya. Pun. Terus zikir yang ketiga adalah lagi pun sampean gecoki. Sampean buka di dalam surat Al-Anbiya ayat 87. Kalau enggak 87 78, saya lupa. Allah didik kita lewat Rasulullah terkait masalah zikir hakiki. La ilaha illa anta. Subhanaka. Ini kuntum minal. Ini terjadi terhadap Nabi sinten? Yunus. Nabi Yunus iku diuntal iwak nun. Suwene ulama khilaf.
Iwake yo gedene sak pira yo ulama khilaf. Wis sing penting iwake gede tur suwe. Artine iku jenengan dikengken kholwat. Dikengken suluk terus menerus. Kalau kita bicara anta, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah kecuali engkau. Anta, gak pun dekat toh? Dekat. Mukhotabnya anta, dekat sudah. Daripada huwa, mohon maaf. Tapi sampai gak oleh ngilokno wong tasik wonten huwa lo ya. Proses, semuanya ada proses. Huwa, iku proses kita dia. Allah yang pertama tadi la ilaha illallah masih nama. Huwa dia. Berarti dia kita diajarkan sifat-sifat. Kita mengatakan dia karena kita sudah dididik tentang sifat-sifat. Anta lewis di depan pun. Allah itu wa nahnu aqrabu ilaihi bin hablil warid. Allah iku wa nahnu aku lebih dekat daripada urat leher, urat nadi. Pundi Pak urat nadi? Kok Allah itu lebih dekat? Sampean ojo menggunakan ainul basariyah ini, mata dohir, tapi harus memakai ainul basirah, mata hati. Orang Jawa matanya ruh. Terus bagaimana caranya? Ini yang perlu kami sampaikan. Lah di dalam dzikir la ilaha illa anta mengeluarkan rekomendasi yang disebut sirrul asror. Kalau ini hikam hakiki. Dzikir hakiki. Keliru Pak. Dzikir hakiki. Apakah harus dibunyikan la ilaha illa anta? Enggak. Dzikir itu di dalam telenge ati, tahu teleng? Oke. Di dalam hati ada hati lagi. Iku sing kula sebut teleng. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya kalau berkata masalah segumpal daging, bila mana itu rusak maka rusak semuanya. Jikalau itu baik, baik semua. Maksudnya segumpal daging itu adalah kolbun, hati. Tapi bukan hati seperti hatinya PT, hatinya ayam, hati bukan. Ternyata dijawab al-qalbu ay ar-ruh. Ini manusia ada dua, jasmani dan rohani. Unsurnya ada di situ. Maksudnya dzikir itu tidak jenengan ucap la ilaha illa anta, bukan. Baik secara lesan maupun hati tidak diucap, diem. Di dalam sirul asrar itu ada 3 pintu Bapak. Su'aul basyirah. Yang kedua ainul basyirah. Yang ketiga hakul basyirah. Iki basa Qur'ane, basa kitabe ngoten. Apa harus diucapkan su'aul basyirah? Tidak. Terus maksudnya bagaimana diem Anda itu? Su'aul basyirah itu adalah nur cahaya iman, bahwasanya apa yang muncul dalam dirimu atau makhluk di luar dirimu itu tidak datangnya dari kita. Semua itu dari Allah. Buktinya
La haula wala quwata illa billah. Sifat sesungguhnya kita sebagai makhluk tidak punya daya upaya apapun. Kehendak, kudrat, iradah apapun nggak ada, nggak punya. Wala quwata, dan kekuatan untuk bernafas, kekuatan untuk melihat, mendengar, apapun yang terjadi pada diri hamba ini sifatnya la haula wala quwata. Lah kok muncul gerakan, muncul itu datangnya illa bil. Kabeh iku iso maca tapi prakteke ora ono. Karena apa? Jenengan boten melakukan dzikir sirul asror. Di tahap pertama su'aul basyirah, merasakan, mengimani apa yang terjadi pada diri jenengan, semua itu Allah yang melaku. Sing gerakno sampean kali kula sebagai makhluk semua alam, mulai jagat etan sampai jagat kulon, walillahil masyriq wal maghrib fa ainama tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kau bertempat, dimanapun kau melakukan, semua itu di depanmu ada wajah Allah. Engko sik durung nonton wajahe, saiki ngimani dhisik. Nyun sewu, kok ora ning Allah ning awak sampean, njaba sampean. Gak mungkin bisa sampai di sini. Gak mungkin kita akan bisa bertemu, gak mungkin. Rasa iman di dalam hati yang seperti ini jatuh di wilayah inilah banyak manusia yang lalai. Kalau bicara kita dengan lesan la haula wala quwata illa billah, semua bisa, tapi untuk praktek sesungguhnya ayat itu jarang yang mau. Kecuali ini mereka sudah mengauratkan, mewiridkan zikir sirul asrar, yang zikir itu tidak ada putusnya. Buka di dalam surat Al-Insan ayat 25-26 bagaimana Rasulullah ketika saat berzikir tersebut. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Pagi sampai sore, sampai pagi lagi beliau ruhaniyahnya selalu berzikir mengingat dateng Gusti. Ingat iku dari bahasa segi lugat eling, secara istilah ingat, menyadari, sadar dan menyadari bahwasanya semua apapun yang terjadi itu datangnya dari Allah. Caranya ya nopo? Ketika sampai melantungkan dzikir sir atau dzikir jahri, sertakan sirul asror di pintu pertama. Jenengan contoh niki. Ketika dzikir la ilaha illallah nafi isbat, jenengan iki bisa membaca itu kalau tidak ada Allah dalam diri jenengan, bisakah lesan ini berzikir? Enggak bisa. Artinya ketika kita berzikir jahri, sertakanlah sirul asrornya, hanya karena Allah lah semua ini terjadi. Lagi naik dzikir siri. Begitu di dalam hati sampai keluar masuk hu Allah, sampai sertakan sirul asror. Apa? Iman, rasa yang mengeluarkan napas keluar masuk itu ya Allah sing ndi. Nanti sampean dibimbing dhewe. Sing penting sampean iku sudah jatuh di su'aul basyirah. Merasakan, mengimani hati ini hanya Allah yang berkehendak, hanya Allah yang memperjalankan, hanya Allah yang menggerakkan apapun. Kalau ini sudah dianggap cukup oleh Allah, maka warid diturunkan di dalam hatimu untuk mengusir penjajahnya ruh, yaitu nafsu. Wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la amaratum bis. Nafsu iku ngejak lali nang Allah. Warid mengusir nafsu di dalam dirimu yang ngajak melalaikan Allah. Dengan sendirinya warid itu nanti akan bekerja sesuai dengan apa perintah Allah. Setelah
nafsu itu hengkang dari jagatnya ruhania sampean, maka disitulah ainul basiroh, cahaya makrifat dijatuhkan di dalam hatimu. Akhir dong di dalam laisa kamislihi syai'un. Sampai gak kena bayang Gusti Allah gede dawuh ora jenggote ngono piye? Ora kena ngono kuwi. Paling tidak ati sampean iman subhanalladzi zat hidup dalam dirimu itu yang memperjalankannya. Udah, nanti Allah sendiri yang meletakkan panjenengan itu di makom musyahadah. Kalau sudah jatuh di ainul basyirah, maka inilah Bapak Ibu makrifat. Makrifat terbagi 3. Golongannya musyahadatul fana, wa kamil, wa baqo. Ada 3 di sini. Mahfud dengan maksum pun itu ainul basyirah. Lah, sing mesti nek pun dumugi ainul basyirah, melihat, bertemu, otomatis hakul basyirah menyatakan. Laksana gini Pak, nyun sewu nggih, mohon maaf. Niki korean, ya. Tak logikane ngene. Korean ini lamuno tak tutup. Jenengan gak ketinggal loh. Mboten. Sami. Sampeyan tak kandhani. Pak Bu, sing ketutup iku korean. Ini ada golongan 2. Wa minhum man hadallah wa minhum man haqqat minadz-dhalalah. Wis tak tutup kupeluk. Ya. Satu golongan yang mau menerima hidayah, satu tidak mau. Ketika saat jenengan diperintahkan ning thariqah, ada yang mendapatkan hidayah, ada yang tidak mau. Karena sibuk dengan urusan-urusan dunia, nggak mau berzikir. Kalau sudah di thariqah, mudah, Anda pasti akan menerima zikir berikutnya sebagai kunci, karena ini yang menjadi tujuan sampean yang sampean cari selama ini. Laksana su'aul basyirah itu jenengan sudah saya kasih tahu Pak Bu, lewat surat Al-Hadid ayat 3, Allah itu gak ada Bu, Pak. Ning jero sampean yang jobo sampean mulai kepanasan jongor ayo. Ya apa iki diterus nih mboten? Apa tak simpel mawon? Disimpel mawon ah. Wis simpel mawon, mesake nggih ngapunten. Iya nek sing nggon adem kene penak. Lah sing kados koyo ngoten niku ngeten-ngeten. Ngapunten Pak nggih, ingkang kuwadah meni wis gak ketemu ae kok ngene. Pun. Allah wujudnya sudah sampean kasih tahu bahwasanya Allah itu di dalam dan di luar. Sifatnya Allah kita sudah dididik sifat sifat 20 itu yang terbagi menjadi 4, ya tah? Sifat wujud ada di sifat nafsiyah Allah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Oke, seret tak kandani. Bu, Pak, Gusti Allah itu ono awak sampean yo ning jaba sampean. Dengan itulah semua dunia ini bisa bergerak. Wis. Oke. Sampean ada di la ilaha illa anta, sudah merasa bahwasanya itu dekat. Kata Rasulullah tentang ihsan, anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika kau menyembah menghadap, seakan-akan itu kau bisa melihat Allah. Anta, seakan-akan. Anta, yo ada ana bulian, masih ada jarak. Belum dikatakan makrifat. Ketika saat di su'aul basyirah, sudah iman. Kalau di dalam kubluk itu ada korean, sudah iman, percaya. Tapi belum tahu nyatanya wujudnya korean. Akhirnya
seiring berjalannya jenengan dzikir su'aul basirah, Allah akan menarik jenengan di pintu kedua, yaitu ainul basirah, bertemu Allah atau melihat Allah ning sarate iki kudu ngalih dhisik. Nyata mboten? Niki napa? Kira-kira kula ngomong, Bu, bukan korek ini onde-onde. Percaya? Mboten, karena sampean sudah hakul basirah. Sudah iman sampean sudah ihsan, sudah makrifat Allah. Maka ketika saat sampean ditipu nafsu, nyun sewu. Sepedaan motor, ada mobil nabrak, dung. Sampean ditipu nafsu, sing nobro iku makhluk, gak percaya. Jelas sing nobro Allah. Saged muring-muring ngeten iki? Mboten saged. Karena sampean sudah makrifat, tidak melihat makhluknya yang berperan, tapi melihat Allah sesungguhnya yang menjadikan makhluk itu bisa bergerak, bisa menabrak. Akhirnya napa? Mboten totalan, Pak. Mesti ngene. Jenengan mboten napa-napa. Mboten. Padahal sampean parah. Jenengan mboten napa-napa pun. Karena melihat Allah lewat ujian musibah. Jare wong iku, Pak, njok genti pinton. Pun mboten kersane. Wong sing nobrok kula niku Allah. Kira-kira gak gegeran ngeten iki. Geger. Itu di dalam hati. Orang ini mesti heran. Lah iya, wong ketobrok sikile dingklang. Kok tak tambakno gak gelem. Wong gendeng bae. Ngoten nggih. Padahal sing gendeng ya kuwi. Nyapa Gusti Allah nyoto hakul mubin kok ya ora ya wis titik jawabane wonten mriku. Ya gak krasa dulur nek ngaji ngene petang jam. Moro-moro remek ngono ae. Nggih. Nggih, kula niku paling ngaji paling sedikit iku 1 jam. Paling sedikit. Kecuali nek ngantenan kula taker 10 menit ngoten tok. Sakno kemantene selok kelon. Kemanten anyar iki lho, selok kelon. Wis tak mirim mawon. Pun.